Api yang ada dalam kuali memantulkan bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring yang menari dan cakar binatang buas. Xiao Yan berkonsentrasi pada setiap keberadaan serat sambil mengamati api yang bergelombang dengan penuh perhatian, wajahnya yang pucat tampak penuh dengan butiran keringat. Pengolahan obat dalam jangka waktu yang lama adalah pekerjaan yang membutuhkan Douqi dalam jumlah banyak. Karena metode Qi Xiao Yan berada di peringkat terendah, yaitu Suan rendah, maka pondasi Qi dan daya tahannya pun lemah. Jadi ini bukanlah tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya ketika ia menatap Xiao Yan, yang sekali lagi berhasil membuat sebuah rumput pembeku darah menjadi bubuh putih yang halus. Mengetahui jika Xiao Yan sudah mencapai batasnya, Yao Lao memberi anggukan kecil dan berkata pelan, "Bagus, beristirahatlah." Mendengar ini, bahu Xiao Yan seketika luruh dan tubuhnya perlahan jatuh terbaring di lantai yang dingin, seolah-olah semua energi di dalam tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Dengan napas yang terengah-engah, dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Saking kelelahannya, ia bahkan nyaris tidak bisa mengangkat jarinya saat ini. "Kau akan mendapat hasil terbaik jika berlatih saat ini," Yao Lao berkata acuh tak acuh sambil melemparkan pandangan ke arah Xiao Yan yang tergeletak lemas di atas tanah. Kemalasan dan ketekunan berperang dalam hatinya selama beberapa saat sebelum Xiao Yan meraung penuh kesedihan sambil ia duduk dengan enggan. Tangannya yang gemetar membentuk segel berlatih sambil perlahan-lahan menutup mata. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa dengan pandangan beralih ke arah 10 kotak giok di dekat kuali. Kotak-kotak ini terisi penuh dengan bubuk putih pucat yang halus dari olahan rumput pembeku darah, hasil usaha Xiao Yan. Berderet dari kiri ke kanan, warna putih pucat bubuk-bubuk itu menjadi semakin putih, hingga kotak terakhir, di mana warna bubuk hampir benar-benar mencapai warna putih bersih. Menatap peningkatan drastis ini, Yao Lao merasa terkejut sambil ia menganggukkan kepala mengakui. Dalam hatinya ia kembali memuji persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Dia melirik ke arah Xiao Yan yang saat ini memulihkan Douqi-nya sebelum duduk bersila menghadap dinding batu, menutup matanya dengan santai untuk memulihkan diri. Xiao Yan baru mengolah jenis bahan pertama, masih ada 2 jenis lagi yang menunggunya untuk berlatih perlahan-lahan. Setelah berlatih dengan menutup mata selama hampir 1 jam, Qi topan di dalam tubuh Xiao Yan kembali memancarkan cahaya terang setelah tadinya gelap karena Douqi yang sebelumnya menipis. Selain itu, tampaknya kecerahan cahaya yang terpancar kali ini sedikit lebih jelas dibanding beberapa jam sebelumnya. Sambil perlahan membuka matanya, rasa lelah yang sebelumnya telah hilang lebih dari setengahnya. Meregangkan lehernya, suara gemeretak tulang membuat Xiao Yan menghela nafas bahagia. Sudah selesai berlatih. Kemudian lanjutkan. Yao Lao tersenyum sambil membuka matanya memandang Xiao Yan yang lebih bersemangat. Tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan yang telah mengetahui proses menyakitkan dari pengolahan alchemy yang dia lakukan, akhirnya sadar telah ditipu oleh Yao Lao. Ketika Yao Lao melakukan proses alchemy sebelumnya, yang dia lakukan hanya memutar-mutar tangannya ketika dia mengolah semua bahan untuk membuat ramuan yang membuat orang-orang menggila. Melihat proses yang nampak mudah ini meninggalkan kesan yang kuat dalam pikiran Xiao Yan bahwa alchemy sangatlah mudah. Namun sekarang, setelah Xiao Yan mencobanya sendiri, dia jadi tahu bahwa alchemy ternyata jauh lebih sulit dibanding menjadi buruh tambang. Pemahaman ini datang begitu terlambat, sehingga Xiao Yan hanya bisa menghela nafas ketika dia kembali duduk di depan kuali dan mulai menyuling intisari dari 2 jenis bahan pengobatan. Dilengkapi dengan pengalaman menyuling rumput pembeku darah sebelumnya, Xiao Yan, kali ini, terlihat jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah-buahan hidup dan 10 bunga popi,
ia akhirnya berhasil memeras bagian yang diperlukan untuk membuat obat penyembuhan. Dari pengolahan buah-buahan hidup, diperoleh biji yang kecil dan hampir sepenuhnya hitam. Biji ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di padang gurun sementara dia kekurangan obat penyembuhan, seringkali, ia akan menggiling buah-buahan hidup ini dan menggunakannya untuk meringankan cedera. Dari bunga popi, diperoleh cairan berwarna merah terang. Jenis cairan ini memiliki efek mati rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Menatap 3 obat yang telah tersusun rapi di depan Xiaoyan, Yao Lao mengangguk dan berkata pelan, semua bahan yang diperlukan telah diproses, sekarang lebur semua kemampuan obat itu menjadi satu. Langkah ini adalah langkah paling penting dalam proses alchemy. Dengan menghela napas dalam-dalam, Xiaoyan mengangguk hormat. Melemparkan bubuk putih murni dengan mahir ke dalam kuali, dia mengasapinya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni itu berubah agak kemerah-merahan. Kemudian setelah itu dia dengan cepat menuangkan cairan bunga popi ke dalamnya juga. Tepat ketika cairan itu masuk ke dalam kuali, cairan itu membungkus sekeliling bubuk putih murni tersebut. Mendidih selama beberapa saat di dalam api, kedua bahan itu perlahan menyatu menjadi cairan berwarna merah terang dan kental. Persepsi spiritualnya berusaha untuk mengontrol suhu api ketika cairan merah terang dan kental itu berlahan berasap. Terus-menerus dipanggang di atas api, cairan kental itu perlahan berubah menjadi pasta merah gelap. Melalui lensa transparan yang ada di dalam kuali, Xiaoyan menatap pasta merah gelap yang tenang di dalam kuali. Dengan sedikit ragu, dia akhirnya melemparkan biji hitam dari buah-buahan hidup. Meskipun biji hitam itu telah masuk ke dalam kuali, namun tetap tidak ada yang terjadi. Biji hitam kecil itu memantul di dalam api, menolak untuk melebur ke dalam pasta merah gelap. Setiap bahan yang berbeda memiliki daya tahan yang berbeda terhadap suhu api. Jadi kau perlu belajar bagaimana mengendalikan suhu dari setiap bagian api. Di area yang membutuhkan suhu rendah, kau harus bisa menekan api sementara di area yang memerlukan suhu tinggi, kau harus bisa dengan santai mengendalikan dan meningkatkan suhu api. Yao Lao mengajarinya sambil menatap Xiaoyan yang berkeringat khawatir. Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering sambil mengangguk. Dia segera membagi bagian dari persepsi spiritualnya untuk mengontrol api pada biji kecil tersebut dan secara perlahan meningkatkan suhunya. Bang! Ketika persepsi spiritualnya dengan santai mengendalikan suhu, sisi api yang tidak dikendalikan melambung keras dan membakar setengah dari biji hitam kecil tersebut menjadi abu dalam sekejap, membuat Xiaoyan mengeluarkan keringat dingin sambil dia terburu-buru mengendalikan nyala api. Satu bagian dari persepsi spiritualnya harus menjaga satu sisi suhu api, sementara bagian yang lain harus meningkatkan sisi lain suhu api. Melakukan beberapa hal secara bersamaan seperti ini membuat Xiaoyan sakit kepala. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dan tak lagi kebingungan. Dia menyeka keringat yang telah berkumpul di dahinya sambil menghela napas dalam-dalam sebelum berkonsentrasi pada sisa doki-nya ke dalam saluran api. Di dalam kuali, biji kecil hitam itu tidak lagi bisa bertahan dan akhirnya pecah di bawah meningkatnya suhu api. Bubuk hitam itu kemudian perlahan-lahan melayang ke dalam pasta berwarna merah terang dan menyatu menjadi warna yang lebih gelap. Ketika gumpalan terakhir bubuk hitam pekat itu melayang ke dalam pasta, Xiaoyan akhirnya mendesah panjang. Tangannya perlahan-lahan menjauh dari saluran api dan nyala api di dalam kuali pun perlahan-lahan padam. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yao Lao samar-samar tersenyum sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya ke lantai. Dengan tangan kanannya, dia membuat gumpalan besar pasta merah itu meloncat ke atas, lalu tetap mengambang di udara. Sesaat,
Yao Lao melirik pasta merah yang memancarkan bau obat dengan kuat tersebut. Tangannya kemudian membuat gerakan memotong di udara hingga pasta merah gelap itu terpotong menjadi setidaknya 100 potongan-potongan kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan, Yao Lao menjentikkan potongan-potongan kecil itu ke arah 100 botol giok kecil yang tiba-tiba menyebar ke seluruh gua yang sempit. Setelah mengatur posisi botol giok itu, Yao Lao melambaikan tangannya lagi dan cairan seperti pasta yang melayang di udara itu pun mendarat akurat ke dalam botol giok. Memilih salah satu botol giok tersebut secara asal, Yao Lao tersenyum sambil menyerahkan botol tersebut pada Xiaoyan sembari bergurau, "Selamat, percobaan pertama alkemimu berhasil." Dengan tidak sabar menerima botol giok itu, Xiaoyan menatap cairan pasta merah yang sedikit kotor tersebut dengan perasaan bahagia dan bangga yang membuncah dalam hatinya. "Haha, mulai saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai seorang alkemis." Hari berlalu, setiap hari Xiaoyan hampir menghabiskan waktunya di dekat kuali pengolahan obat. Meskipun hari-hari itu sangat melelahkan, namun cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuhan, membuatnya beristirahat dengan puas. Tentu saja selain itu, dia harus mengakui bahwa setelah hampir 5 hari terus-menerus melakukan proses alkemi, Douqi di dalam tubuh Xiaoyan tanpa disadari menjadi jauh lebih kuat. Melihat perkembangannya saat ini, bisa dikatakan dia hampir mencapai level Douze bintang 1. Dengan dua berita baik ini, Xiaoyan berhasil menguatkan diri dan bertahan dari siksaan itu. Saat Xiaoyan bersembunyi di dalam gua dan tengah bersusah payah mengolah obat, situasi di kota Wutan semakin kacau. Hubungan antara klan Xiao dan klan Jialai menjadi semakin tegang. Tepat 2 hari yang lalu klan Jialai mengambil kesempatan dan membuat beberapa aturan pasar yang disukai pedagang, sehingga banyak pedagang yang semula hanya mengamati dari pinggir lapangan mulai pindah ke pasar klan Jialai. Dihadapkan pada tindakan yang jelas ditujukan untuk mengguncang pondasi klan Xiao ini, seluruh petinggi klan Xiao pun merasa begitu marah hingga muncul niatan untuk membunuh. "Sialan, aku tidak tahan lagi. Hanya dalam 5 hari, klan Xiao kita telah kehilangan setidaknya 50% sampai 60% keuntungan. Jika ini terus-menerus berlanjut pasar kita akan bangkrut." Dalam ruang pertemuan klan, tetua ketiga berseru marah, wajahnya terlihat tidak senang. Seluruh petinggi klan berkumpul di dalam aula besar. Kemarahan dalam hati mereka tergambar jelas pada muka muram mereka. "Ini benar-benar tidak dapat dibiarkan lebih lama," tetua pertama perlahan mengucapkan setiap kalimatnya. Sambil melanjutkan, dia berkata, "Meskipun Master Guni dari rumah lelang primer telah membantu kita dengan menyiapkan lebih dari 100 botol obat penyembuhan, namun jumlah ini terlalu sedikit. Jumlah itu benar-benar tidak sebanding dengan jumlah obat yang begitu besar dari klan Jialai. Meskipun untuk sementara waktu kita mungkin bisa menghadapi permasalahan ini dengan klan Jialai, namun dalam jangka panjang, ketika obat-obat penyembuhan itu habis, kita akan kembali berada di situasi yang tidak nyaman seperti sebelumnya." Tetua pertama mendesah sebelum tertawa pahit dan berkata, "Meski jika Guni bersedia mendukung kita sepenuhnya, berdasarkan jumlahnya, kita mungkin mampu mengalahkan alkemis peringkat pertama dari klan Jialai itu. Namun, bagaimanapun juga Guni berasal dari rumah lelang primer, dan mereka termasuk orang yang jarang ikut campur dalam permasalahan klan. Bantuan yang mereka berikan seperti ini saja, benar-benar di luar dugaan." Duduk di kursi ketua, Xiaozan menganggukkan kepala, memperlihatkan wajah murung. Meskipun kualitas obat penyembuhan yang klan Jialai jual adalah obat dengan tingkat rendah, tapi mereka memiliki obat itu dengan jumlah banyak dan harganya pun murah. Sehingga sesuai dengan keadaan para tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika saja kita juga bisa mendapatkan alkemis peringkat pertama,
kita pasti bisa melawan mereka." Di aula besar seseorang terdengar mengeluh. Mendengar ini, Xiao Zhan menggeleng tak berdaya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wutan. Merayu para alkemis yang sombong itu benar-benar tidak mudah dilakukan. Kali ini, klan Jialai telah memenangkan lotre dan menerima bantuan dari seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota muda klan lainnya juga hadir. Saat mereka melihat ekspresi murung pada tetua mereka tidak berani menginterupsi sembarangan, sehingga membuat mereka terjebak dalam suasana hening yang sesak. "Kakak, apakah alkemis tingkat pertama benar-benar sangat kuat? Bagaimana ia bisa membuat klan Xiao berada dalam situasi seperti ini?" Sedikit tidak tahan menghadapi suasana yang mencekam, Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu mendesah pelan, sambil tertawa pahit, dia menjawab pelan, "Sesungguhnya, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik pada level 12. Dalam pertempuran langsung, siapapun tetua klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sesungguhnya dari seorang alkemis bukan dalam pertempuran langsung, tapi alkemis-alkemis itu mampu menciptakan ramuan yang digilai banyak orang. Dengan ramuan-ramuan itu, mereka sanggup mengumpulkan pendukung yang tak tertandingi. Banyak orang kuat yang bersedia mendukung alkemis demi mendapatkan ramuan-ramuan itu. Di wilayah Douqi, banyak orang yang mengumpamakan seorang alkemis dengan lebah beracun. Sekali ditusuk, seorang alkemis akan mengumpulkan semua pendukungnya yang tak terhitung. Dihadapkan dengan begitu banyak petarung, bahkan jika tidak sanggup membunuhmu dengan kemampuan mereka, mereka masih bisa membuatmu mati kelelahan. Xiao Ning gemetar saat membayangkan adegan dikelilingi oleh petarung, membuat tatapan iri pun muncul di wajahnya. "Jangan berhayal, kau harus tahu ada persyaratan yang ketat untuk menjadi seorang alkemis. Kemungkinan keberhasilannya bahkan lebih kecil dibanding kemungkinan pai daging jatuh dari langit." Memutar matanya pada Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun menyadarkan Xiao Ning dari khayalannya. Tersadar kembali dengan kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning tanpa semangat mengerucutkan bibirnya sambil berkata, "Aku khawatir jika seluruh klan Xiao benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis." Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju mendengar perkataan ini, dalam benaknya sosok seorang pemuda dengan pakaian hitam tiba-tiba muncul. Mencermati sosok pemuda itu, dia terlihat seperti Xiao Yan. Membuang jauh-jauh pikiran konyolnya, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hati, "Bagaimana aku bisa memikirkan bocah brengsek itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini akan menjadi tidak berharga." Setelah mengutuk Xiao Yan dalam hatinya, Xiao Yu mengalihkan tatapannya menuju sudut jendela. Di sana, tampak seorang gadis belia berpakaian hijau menggenggam sebuah buku tebal dengan diam, sambil sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman sembari matanya menelusuri isi buku. Penampilannya yang tenang dan elegan ini menarik tatapan sembunyi-sembunyi dari teman-temannya. Gadis yang begitu hebat, mengapa dia harus menyukai bocah bajingan itu? Xiao Yu menggelengkan kepalanya enggan dan kembali diam. Duduk tenang di dekat jendela, meskipun perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er mampu merasakan suasana putus asa di dalam aula. Alis tipisnya sedikit mengerut. Tidak peduli bagaimanapun, dia juga tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, meski bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dijatuhkan oleh klan Jialai begitu buruk. Aku harap para bajingan itu tidak bertindak keterlaluan, Sun Er mendesah dalam hati sambil kembali berpaling pada bukunya. Tanpa Xiao Yan di sampingnya, dia hampir tidak punya alasan untuk berbicara. Ketika rencana masih terus dibahas di dalam aula,
Seorang penjaga klan lari terburu-buru dan melapor dengan nada hormat, "Ketua klan, ada orang berjubah hitam di luar." Dia mengatakan ingin berdiskusi masalah kerjasama dengan ketua klan. Mendengar hal itu, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi murung mereka tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang tampak luar biasa gembira. Beberapa orang dari mereka secara bersamaan berdiri dan buru-buru memerintahkan, "Cepat persilahkan dia masuk." Menyadari ekspresi yang terlihat pada Xiao Zhan dan tiga tetua, semua orang yang ada di dalam aula sedikit tercengang, seketika membuat mereka bertukar pandang satu sama lain. "Haha, tidak perlu menyambut aku. Ketua klan Xiao, bagaimana kabarmu? Maafkan orang tua ini telah berkunjung tanpa diundang." Tawa renyah Yao Lao terdengar dari luar pintu tepat ketika suara Xiao Zhan menghilang. Bersamaan dengan suara tawanya yang terdengar, diiringi tatapan banyak orang, sosok berjubah hitam besar itu perlahan berjalan masuk ke dalam aula. Pada saat sosok berjubah hitam itu melangkah melewati pintu, Sun Er, yang sebelumnya menenggelamkan diri dalam bukunya, sontak mengangkat alis. Perlahan mengangkat wajah mungilnya, mata teduhnya menatap sosok berjubah hitam yang baru saja. Menatap pria yang mengenakan jubah hitam yang baru saja memasuki aula, Xiao Zhan dan tiga tetua segera menyambutnya. Berjalan dengan langkah cepat, Xiao Zhan memperlihatkan senyum hormat dan berkata, "Tamu kehormatan, maafkan saya karena terlalu sibuk dengan urusan klan dan tidak bisa keluar menyambut Anda, tolong maafkan saya." "Haha, tidak perlu terlalu formal." Di bawah mantel hitam, suara tua kembali terdengar. Xiao Zhan mengangguk semangat dan menatap penuh arti pada tiga tetua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silahkan duduk, tamu kehormatan." Pria yang mengenakan jubah hitam itu mengangguk dan tanpa bersikap terlalu formal, segera berjalan dan duduk di kursi yang ada di ujung meja. Melihat bagaimana Xiao Zhan memperlakukan orang berjubah hitam itu dengan hormat, para pemuda klan hanya bisa berbisik sendiri. Berjuta lirikan penasaran tak henti-hentinya tertuju pada pria berjubah hitam itu, tapi setelah mendengar tetua itu mengatakan bahwa ia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba penuh semangat, dan penuh memuja. Tak peduli dimanapun, alkemis adalah orang yang memiliki profesi yang paling dihormati di mata orang lain. "Kakak, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat pada waktu pelelangan hari itu?" Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria yang mengenakan jubah hitam ini sambil menarik-narik lengan Xiao Yu, bertanya penuh semangat. "Iya," Xiao Yu perlahan mengangguk. Matanya yang indah tetap menatap siluet yang tertutup mantel hitam, dengan wajahnya yang cantik tampak terkejut senang, "Aku tidak menyangka tuan yang terhormat ini benar-benar datang ke klan Xiao kita." Sepertinya apa yang dia katakan sebelumnya mengenai kerjasama dengan kita bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao pasti dapat melewati kesulitan ini dengan mudah. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekelilingnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan mengarahkan mata jernihnya dalam-dalam pada pria di dalam jubah itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa jika gerakan pria itu, ucapannya dan sikapnya tidak benar-benar selaras. Setelah mengerutkan alisnya sambil berpikir selama beberapa saat, Sun Er hanya bisa pasrah mengabaikan pemikiran ini. "Haha, Tuan. Apa yang membawa Anda kemari?" Sambil menyiapkan secangkir teh secara pribadi, Xiao Zhan bertanya sambil tersenyum. "Aku sedang lewat sekitar sini, jadi aku pikir aku ingin datang mengunjungi klanmu yang mulia ini. Aku membawa beberapa obat dasar yang seharusnya cukup berguna untukmu." Di bawah jubah hitamnya, suara tua itu terdengar cukup riang. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan bergegas memperhatikan sekitar tapi tidak melihat keberadaan Xiao Yan. Sehingga dia pun hanya bisa tersenyum pahit. "Haha,
Ketua Xiao tidak perlu memanggilnya keluar, aku sudah bertemu dengan Tuan Muda, dia seorang pemuda yang cukup baik, membuat orang tua ini cukup menyukainya. Sambil melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan yang memanggil seseorang untuk mencari Xiao Yan. Nada suara pria berjubah hitam itu penuh dengan rasa kekaguman yang begitu mencolok dan membuat pemuda yang bersembunyi di bawah jubah itu cukup malu. Mendengar nada bicara pria berjubah hitam itu penuh dengan kekaguman, mata semua orang yang ada di aula penuh dengan rasa iri. Bisa mendapat penilaian yang begitu tinggi dari seorang alkemis level tinggi seperti dia bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Si brengsek ini benar-benar beruntung. Sambil menggerakkan bibirnya, dengan penuh keengganan, suara Xiao Ning terdengar penuh iri. Xiao Yu, benar-benar tak berdaya. Dengan mendesah, tangan mulusnya menyentuh pipinya, dia diam-diam berbisik, apa si bocah brengsek itu memang begitu hebat. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya selama ini? Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan menampilkan senyum lebar dan di matanya, rasa bangga sekilas terlihat di sana. Ketua Xiao, baru-baru ini aku mendengar bahwa klanmu sedang menghadapi kesulitan, kan? Senyum Xiao Zhan belum sepenuhnya meregang sebelum kemudian mendengar suara menindas Xiao Lao. Mengangguk mengiyakan, Xiao Zhan tersenyum pahit, sepertinya Tuan cukup tahu situasi yang sedang klan Xiao hadapi saat ini, ya. Ya, aku sedikit tahu mengenai hal itu. Mengangguk, pria berjubah hitam memperlihatkan senyum. Dalam klan Xiao saat ini, dibanding dulu, lebih dari setengahnya bisnis kami sedang tidak baik. Dalam jangka panjang, saya takut pengaruh kami juga akan menurun menjadi peringkat kedua. Xiao Zhan mendesah menyesal sambil mengernyitkan alisnya. Wajahnya yang murung membuatnya tampak lebih tua beberapa tahun saat ini. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan klan Xiao, tapi aku cukup dekat dengan anakmu. Jika kau, ketua klan Xiao, tidak takut jika orang tua ini memiliki niat buruk, bagaimana jika kita bekerja sama? Orang berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, meski awalnya terkejut, tapi tak lama kemudian Xiao Zhan merasa sangat gembira. Itulah yang dia tunggu-tunggu, dia memperlihatkan ekspresi penuh kegembiraan pada tiga tetua dan kemudian, mengangguk tanpa ragu, Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Kami benar-benar akan senang melakukannya. Bantuan dari seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang klan Xiao bahkan tidak berani impikan. Xiao Zhan tidak berpikir jika klannya memiliki sesuatu yang bisa menarik minat seorang alkemis tingkat kedua, jadi mendengar ucapan alkemis itu bahwa dia ingin bekerja sama dengan klan Xiao, membuat Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan alkemis ini ingin membantunya adalah karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti ini, Xiao Zhan akan berusaha untuk mendapatkan peluang. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih tampak terulur dari jubah itu. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan sebuah jentikan, seketika sinar merah tampak berkedip-kedip. Menatap telapak tangannya, yang tampak putih seperti tangan seorang pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangan ini membuatnya merasa begitu familiar. Tapi Xiao Zhan tidak sempat memikirkan kembali penyebab perasaan deja vu-nya. Saat secara tiba-tiba, tumpukan botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya tertutupi oleh botol giok kecil. Hingga tidak ada satupun tempat yang dibiarkan kosong. Menatap botol-botol giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, selain wanita berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela, semua anggota klan, satupun tanpa terkecuali, terkejut dengan obat-obat itu hingga membuat mereka hampir kesusahan bernapas. Di sini ada 1283 botol obat penyembuhan, serbuk pembeku darah. Dalam hal kualitas,
Obat ini bukanlah obat penyembuhan terbaik, tapi dibandingkan dengan kembalinya serbuk musim semi milik klan Jialai, efeknya jauh lebih bagus. Melihat semua orang di aula tertegun, pria berjubah hitam ini dengan acuh memperkenalkan barang dagangannya. Xiao Zhan terkejut dengan mulut terbuka lebar, mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin di sekitarnya. Ini benar-benar kerja sama.